Halo teman-teman, hari ini gue pengen ngebahas tentang Omar Bareda yang baru aja ditanya sama seorang, bukan wartawan ya, tapi menghadirkan sebuah acara. Kenapa sih Ruben Amorim itu dipecat? Inti omongannya adalah, kata Omar Bareda, Amorim ini terlalu kaku. Bukan masalah taktik atau bakat, tapi dia masalah adaptasi yang dimana pada saat dia datang ke MU, harusnya dia beradaptasi dengan apa yang ada berada dalam squad. Nggak perlu mempertahankan apa keinginan dia atau filosofi dia. Di sini gue mau ngeliat atau gue mengambil kesimpulan ini adalah seseorang orang yang lagi defensif dan tidak mau terlihat salah. Ya, Omar Bareda ini tidak mau terlihat salah. Manajemen Ineos merasa dia sudah benar, jadi dia menggaungkan atau menggiring opini narasi publik untuk seakan-akan fans ngelihat Amorim yang salah, dunia yang salah, manajemen nggak pernah salah. Pertama, dari omongan kenapa dia mempertanyakan sikap Ruben Amorim yang terlalu kaku dan berpegang pada prinsip ya. Ini bodoh kalau ada orang yang mengkritik soal prinsip dan berpegang teguh. Bodoh Omar Bareda menurut gue. Namanya orang di hire, si Amorim ini di hire dengan apa yang dia lakuin selama dia menjadi pelatih di Sporting. Terus tiba-tiba lo ujuk-ujuk diminta untuk ganti prinsip filosofi lu dalam lu memimpin sebuah klub terbesar di dunia. Kenapa lu bisa ngatain dia kaku dan terlalu berpegang teguh pada prinsipnya? Justru bagus dong. Justru dia punya identitas, gak kayak kalian manajemen yang gak punya identitas selama 10 tahun terakhir. Kok ada orang yang berpegang teguh sama prinsipnya, idealismenya dia, tapi kalian pertanyakan, kalian kritik. Bodoh banget manajemen ini. Jelas-jelas selama 13 tahun ini kalian yang terlalu gak punya prinsip, gak punya benang merah, gak punya sistem, ini klub mau dibawa kemana. Kalian sendiri. Terus karena kalian manajemen gak punya identitas, tahu sistem ini klub mau dibawa kemana, jadi kalian mengambil pelatih gak pernah sesuai dengan sistem atau pikiran kalian. Kalian ngambil pelatih, merasa pelatih ini bisalah jadi saya jadiin boneka. Kan bodoh pola pikirnya. Lu gak masuk di logika gitu, gak masuk di akal gua. Justru bagus dong dia berpegang teguh. Dia merasa percaya. Orang juga terbukti walaupun di Liga Portugal dia meruntuhkan dominasi Porto dengan Sporting dia. Kan kalian aja yang gak ngedukung. Kalian aja yang gak kasih waktu. Kalian seorang manajer, bahkan dia dibohongi, yang harusnya seorang manajer tapi dia ternyata head coach. Ya kan udah ketahuan banget teman-teman. Kenapa Amorim dibohongin, yang awal dibilang manajer ternyata head coach? Ya karena manajemen pengen bisa ngatur Amorim, pengen tetap Amorim ini hierarkinya di bawah dia. Ya lu admit dong, lu sesuai dengan omongan lu manajemen. Dia memegang teguh prinsipnya, idealisme dia, filosofi dia, dan itu udah ternyata works. Terus tiba-tiba lu udah tahu profile dia seperti apa, lu udah tahu filosofi taktik dia seperti apa, terus lu minta dia rubah karena lu nge-hire dia sekarang jadi bawahan lu. Ya lu stupid. Ya dari awal aja mendingan lu gak usah cari pelatih yang seperti dia. Kan bisa. Kenapa lu cari pelatih seperti dia yang emang straight to the point dengan idealisme dia? Jangan berpikir orang itu bisa berubah pendiriannya. Enggak semua orang bisa berubah pendiriannya kalau apa yang dia yakini itu benar. Beda sama lu, manajemen yang cuman kerjaannya otaknya dapat revenue yang tinggi aja, dapat capital gain yang tinggi aja. Aneh banget, kesel gue ngelihat Omar Bareda ini. Dia masalahnya terlalu mengekspos, padahal karena Amorim ngekritik struktur manajemen dia di ruang publik kan, waktu dia belum dipecat. Langsung setelah Amorim dipecat, dia beberkan agar narasi-narasi nge-brainwash orang untuk tahu kalau Amorim yang salah, bukan dia, bukan manajemen yang salah. Kalau fans MU yang bener udah pasti tahu salah lu manajemen. Lu cuman lagi mencari kambing hitam. Lagi-lagi kan suka banget nih meromantisasi legend,
DNA United, tapi nggak tahu sistemnya apa, nggak tahu identitas ini klub mau dibawa kemana, tapi sukanya mencari kambing hitam. Pogba, Mourinho. Kambing hitamnya ya Mourinho aja. Pogba ngasilin gue duit, udah gue beli mahal lagi. Stupid kan ini manajemen. Terus gue pengen ngomongin soal ini. Di sini dikasih tauin kalau misalkan dia datang di tengah musim tanpa menjalani pramusim untuk mempersiapkan tim. Berada di bawah sorotan setiap saat, namun tetap terlalu terpaku pada ide-idenya yang paling dibutuhkan justru kemampuan beradaptasi. Gila bagi gue. Lo udah aneh kan? Kan opininya udah aneh. Udah tahu Amorim masuk di setengah musim. Gak mungkin dong Amorim gak adaptasi. Lagi kan formasi 3-4-3 itu di atas kertas. Come on lah. Itu cuma 3-4-3 di atas kertas doang. Pada saat menyerang emang itu efektif, pada saat bertahan kan dia rubah jadi 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Menurut gue ini gak objektif aja. Ini terlalu apa ya? Amorim datang ke MU dengan skuad yang porak-poranda. Semua pemain gak pernah tahu identitas ini klub apa, benang merah ini klub apa, karena setiap musim pelatihnya digonta-ganti. Sebenarnya bukan 100% salah pemain juga, tapi banyak pemain yang gak melakukan apa yang Amorim mau. Pemain MU pada saat Amorim datang tidak pernah disiplin. Tidak pernah mau track back, mau pressing. Cuman beberapa pemain doang yang mau bermain dengan kemauan pelatih. Kita gak perlu sebutin lah. Dan pemainnya sendiri gak pernah ada masalah dengan formasi Amorim. Dari zaman Bruno, De Ligt, Yoro, Shaw, emang ada. Once Amorim keluar, mereka mengkritik formasi Amorim, mereka mengkritik taktik Amorim, kan gak ada. Jadi emang ini pure kambing hitam manajemen aja. Dia denial, gak mau tersalahkan. Justru dia, menurut gue, Amorim, bukannya gue bias ke Amorim, gue fair, karena gue ngebela setiap manajer. Karena gue selalu meyakini yang salah di MU itu bukan manajer, bukan 100% pemain, tapi manajemen. Amorim ini tertatih-tatih. Dia masuk di MU di peringkat 13. Terus finish di peringkat 15. Terus lu berharap dia Robin Hood. Lu berharap dia punya magic. Lu berharap semua tim lagi turun performanya, terus dia bisa ujuk-ujuk naik ke peringkat 6 atau 3. Stupid, manajemen stupid. Di peringkat 15 aja dia masih ngebawa MU ke final Europa League walaupun kalah. Kurang bisa beradaptasi apa dia dengan pemain yang sering cedera, dengan dia memainkan Harry Amas, Toby Collier, Malacia pun main. Ini kurang adaptasi apa? Manajemen gak usah lah bikin statement-statement kayak gini. Omar Bareda, kelihatan banget lu denial, kelihatan banget ego lu tinggi, gak mau disentuh. Terus yang terakhir nih teman-teman, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kurangnya fleksibilitas dinilai menjadi faktor utama menghambat Amorim dalam menghadapi situasi sulit di Manchester United. Sumbernya Olga Savina. Gue gak habis pikir. Di musim keduanya aja, pada saat Amorim dipecat, dia masih di peringkat 6 loh. Dia minta pemain yang sesuai dengan kriteria dia. Tapi karena dia ditipu sebagai head coach, permintaan dia gak 100% dipenuhi. Flexibility. Kurang fleksibel apa? Dia, karena gak didatengin gelandang nomor 6 dan 8 yang mempunyai kreativitas tinggi, dia korbankan Bruno menjadi nomor 6 atau 8. Karena saking gak punyanya manajemen ngasih dia pemain kreatif. Karena manajemen berstatement, transfernya dibagi 2. Musim lalu fokus ke penyerangan. Jangan lupa teman-teman. Baru di musim ini fokus di gelandang dan bertahan, atau bisa mungkin datengin winger. Jadi kan kurang fleksibel apa Amorim? Dia tahu manajemen datengin bakal musim ini fokus di depan. Ya udah dia korbankan Bruno. Terus sekarang malah dikritik, malah dijadiin kambing hitam kalau formasi dia salah, filosofi main dia salah. It's kind of stupid bullshit. Omar Bareda, manajemen. Ini yang bikin gue gak pernah percaya MU mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bakal berjaya sepenuhnya kalau manajemen tingkah lakunya seperti ini. Walaupun masih banyak hal negatif ya, tapi dengan mereka tetap denial, tetap merasa
Mereka yang paling benar. Dan selama mereka nggak pernah menentukan identitas ini klub mau dibawa kemana, ya kita nggak bakalan bisa berharap lagi. Mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di subscribe, likes, dan komen. Kalau misalkan ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.